Oke, saudara. Jadi di dalam biolistrik kita membahas di antaranya yang pertama tentu ada pendahuluan ya. Kita akan lihat nanti hukum-hukum apa saja yang bekerja di sana ya, hukum-hukum dalam biolistrik. Kemudian kita akan lihat nanti ada kelistrikan di sel, ya, kelistrikan di syaraf, ya, dan kelistrikan di otot, ya, bukan syarat tapi syaraf ya. Kemudian nanti kita juga akan terakhir nanti akan melihat kelistrikan di otot jantung, ya, yang muaranya nanti kita akan melihat EKG, ya, elektrokardiogram. Oke. Saudara, jadi kita lihat pendahuluannya dulu. Kelistrikan itu memegang peranan penting dalam tubuh manusia. Ya, beberapa penyelidikan tentang biolistrik itu dimulai pada tahun 1780. Ya. Pada tahun 1780, Luigi Galvani itu menemukan adanya kelistrikan pada tubuh hewan. Ya, jadi secara umum dia lakukan riset dan dia lakukan percobaan kepada tubuh hewan dan dia mengambil suatu kesimpulan bahwasanya ada kelistrikan pada tubuh hewan. Kemudian pada tahun 1786, Luigi Galvani melanjutkan risetnya dan dia mencobakan kepada katak, ya, katak yang apa? Ketika katak itu hidup, kemudian dialiri dengan arus listrik, maka terangkat kedua kaki katak tersebut ketika diberikan aliran listrik. Itu menandakan bahwasanya di dalam tubuh katak itu ada aliran listrik. Kemudian riset dari Luigi Galvani ini dicobakan lagi oleh Caldani pada tahun 1896. Bahkan Caldani ini mencobakan untuk katak yang sudah mati. Katak yang sudah beberapa jam mati, ya, diawetkan, kemudian dia coba lakukan riset yang sama dengan Luigi Galvani, maka pada tahun 1856 Caldani membuat suatu simpulan bahwasanya terdapat kelistrikan otot pada katak yang mati. Jadi pada katak yang sudah mati beberapa saat, ya, atau 1 sampai dengan 2 jam, ternyata masih ada kelistrikan di dalam tubuhnya. Ya. Kemudian pada tahun 1892 Arons itu merasakan aliran frekuensi tinggi melalui dirinya dan asistennya. Ya, barangkali saudara juga pernah ke sentrum, ya. Ada yang pernah ke sentrum? Ada? Suara saya jelas? Jelas, Pak. Jelas ya. Ya. Oke. Jadi kalau saudara pernah ke sentrum, merasakan adanya aliran frekuensi tinggi melalui dirinya dan asistennya, Aron tadi, itu menandakan bahwasanya di dalam tubuh kita itu memang ada arus listrik, ya. Bahwasanya ada arus listrik. Nanti kita akan lihat kenapa orang itu bisa ke sentrum, ya. Apa yang menyebabkan ada kejutan listrik di dalam tubuh kita, ya. Kemudian pada tahun 1899, Van Seynek, ya, itu merasakan terjadinya panas pada jaringan akibat aliran frekuensi tinggi. Ya, dia sudah menggunakan alat-alat listrik yang memiliki frekuensi yang tinggi dan dia merasakan terjadinya panas pada jaringan tubuhnya, ya, akibat aliran frekuensi tinggi tersebut. Kalau sekarang gampang sekali, ya. Kalau saudara tinggal di bawah sutet, ya, sutet itu kita tinggal di bawah sutet berarti tinggal di bawah aliran listrik tinggi, itu suatu saat kita bisa merasakan munculnya panas dalam jaringan tubuh kita, ya, akibat sutet tadi. Jadi kalau tinggal di bawah sutet itu berbahaya sebenarnya, ya, ada radiasi dari aliran listrik dengan frekuensi yang tinggi, ya. Kemudian pada tahun 1928 Sklipek, ya, sudah melakukan pengobatan dengan gelombang pendek atau shortwave, ya. Jadi gelombang pendek itu sudah digunakan untuk terapi, ya, pada tahun 1928. Siapa menemukan pertama kali? Yaitu Sklipek, ya. Dan dia sudah melakukan pengobatan dengan gelombang pendek atau sudah melakukan dengan shortwave, ya. Sekarang kita lihat hukum-hukum apa saja, ya, yang kita temukan sebagai kajian fisika di dalam tubuh, ya. Kita batasi kajian fisika kita tidak secara umum, tapi kajian fisika yang kita batasi adalah yang berkenaan dengan tubuh manusia. Hukum apa saja? Hukum pertama, ya, hukum pertama yang memegang peranan ketika kita melihat kelistrikan di dalam tubuh itu adalah hukum Ohm, ya. Hukum Ohm ini
itu ditemukan oleh George Simon Home pada tahun 1828, ya. Jadi kalau saudara ingat itu ada lambang seperti ini ya, home itu, ya, atau satu R ya, R dengan satuan belakangnya adalah home, ya. Home itu mengatakan bahwasanya beda potensial di antara dua ujung konduktor itu berbanding lurus dengan arus listrik yang melewatinya. Jadi kalau seandainya ada suatu rangkaian listrik seri, ya, maka beda potensial di antara dua ujung konduktor. Konduktor itu adalah pengantar panas yang baik, ya. Kalau dia panas, ya. Kalau dia aliran, pengantar aliran listrik yang baik, itu konduktor. Di sini kita berbicara di aliran. Maka konduktor di sini adalah pembawa arus yang baik, ya. Beda potensial di antara dua ujung konduktor itu berbanding lurus dengan arus listrik yang melewatinya. Beda potensial dalam fisika kita lambangkan dengan V, ya, satuannya volt. Ya, kemudian berbanding lurus dengan arus listrik. Arus listrik itu I, satuannya ampere. Maka di sini dikatakan bahwasanya V itu di antara dua ujung konduktor berbanding lurus dengan I-nya. Jadi volt berbanding lurus dengan ampere. Maka hukum Ohm ini melibatkan yang pertama yang kita kenal dengan beda potensial. Ya, yang pertama kita kenal dengan beda potensial. Beda potensial ini adalah tegangan, satuannya volt, seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi V, satuannya volt. Yang kedua, dia melibatkan I. I itu adalah arus listrik. Ya, arus listrik itu satuannya ampere atau A. Dan yang ketiga, yang dilibatkan adalah R atau hambatan atau tahanan. Satuannya Ohm. Ini yang saya sebut tadi, ya. Gambarnya seperti ini. Ya, Ohm. Jadi dia melibatkan V, melibatkan A, dan melibatkan Ohm. Volt, ampere, dan Ohm. Jadi ketika kita melihat hukum Ohm ini, maka ada P, ada A, ada Ohm. Apa hubungannya? Ya, kita lihat di sini hubungannya. Hukum Ohm itu ketika dia di dalam konduktor, seperti yang kita katakan tadi, ketika di arus listrik ini adalah aliran listrik. Ya, maka aliran listrik itu senantiasa ada kutub positif dan ada kutub negatif. Kalau saudara lihat baterai nanti ya sebagai aplikasi, maka di baterai itu ada lambang plus, ada lambang minus. Lambang plus mengatakan itu adalah sisi positif, lambang minus itu adalah sisi negatif. Maka di dalam konduktor ini terdapat elektron-elektron bebas yang dapat bergerak. Ya, elektron bebasnya yang mana saja? Ada elektron bermuatan positif, ada elektron bermuatan negatif. Ya, dan dia bergerak bebas seperti gambar ini. Kemudian arah gerakan elektron berlawanan dengan arah gerakan proton. Arah gerakan yang bermuatan positif berlawanan arah dengan arah yang bermuatan negatif. Begitu, ya. Kalau sempat dia saling searah, maka mati dia. Jadi baterai yang sudah aus itu gerakan positif dan negatifnya sudah searah. Artinya tidak ada lagi elektron bebas yang bergerak. Ya, kalau dia masih bagus, konduktornya masih bagus, maka seharusnya arah gerakan elektron itu berlawanan arah dengan arah gerakan proton. Ya, artinya positifnya berlawanan arah dengan negatif. Kalau positifnya ke atas, maka negatifnya ke bawah seperti itu. Maka gerakan elektron dan proton ini menimbulkan gerakan muatan listrik, ya. Jadi kalau dia bergerak senantiasa saling berlawanan, maka akan muncul muatan listrik. Kalau dia tidak bergerak lagi, mati dia, ya. Jadi kalau konduktor itu yang baik, ya baterai lah, kita misalkan baterai saja. Baterai yang masih ada arus listriknya, maka dia harus senantiasa bergerak berlawanan arah antara proton dan elektronnya, ya. Gitu. Maka arus listrik berjalan searah dengan gerakan proton, ya. Jadi arus listrik yang tadi kita sebut dia searah dengan arah gerakan proton yang positif, ya. Selalu, ya, searah dengan gerakan proton. Ya, makanya kalau saudara bikin rangkaian listrik seri, itu sebenarnya yang paling berpengaruh itu adalah yang positif, ya. Kan kabel ya, kabel itu kalau saudara lihat kan ada kabel yang berwarna merah, ada kabel yang berwarna hitam kan, kalau di rangkaian listrik. Maka
Sebenarnya kalau kita hanya membuat rangkaian seri saja, maka yang kita butuhkan hanya yang kabel merah saja. Ya, kenapa? Karena arus listrik itu berjalan searah dengan arah gerakan proton yang bermuatan positif. Ya, jadi kalau saudara mau bikin rangkaian seri dengan hanya menggunakan kabel yang berwarna merah saja, itu sudah bisa dirangkaikan dengan bola lampu, ya, atau bolam itu. Ya, begitu. Jadi dari sana kenapa kita hanya menggunakan kabel yang berwarna merah saja. Oke, nah, ini hukum Ohm itu. Maka hukum Ohm itu yang penting kita lihat di sana yang pertama adalah beda ketinggian. Beda ketinggian itu H, ya. Ketika dia ada beda ketinggian, maka dia ada juga beda potensial, delta V, ya. H berarti delta H, V berarti delta V, ya. Kemudian apalagi tadi yang penting adalah hambatan atau R. Kemudian di samping hambatan dia juga ada I, arus listrik. Nah, coba perhatikan ini. Ketika ini sebenarnya kalau saudara punya ini ya, usaha minyak ya, minyak jerigen di rumah itu, kalau dia dalam dorong itu bagaimana saudara mengangkat ke atas. Nah, ini sebenarnya hukum Ohm yang kerja di sana. Ya. Kan orang jual minyak tanah lah misalnya. Minyak tanah itu terletak di drum besar. Kalau orang belanja, kalau diambil ke bawah kan susah, ya. Untuk menggampangkannya kita taruhlah misalnya di sini ada tempat baskom yang lebih kecil. Maka untuk menarik drum yang gede ini bagaimana? Nah, itu sebenarnya kita bisa menggunakan hukum Ohm ini. Bagaimana caranya? Dengan kita hubungkan jerigen besar tadi dengan pompa. Pompa ini bekerja sesuai dengan hukum Ohm. Apa itu? Yang pertama dia harus ada beda potensial, kemudian dia juga harus ada hambatan, dan juga dia harus ada arus listrik. Ya, dengan begini maka hukum Ohm itu berbunyi seperti ini. Ya, jadi aplikasi ya orang jual minyak tanah itu sebenarnya menggunakan hukum Ohm. Formulanya apa? Formula utamanya adalah perbandingan antara beda potensial dengan arus listrik itu adalah konstan. Ya, kalau kita mau nyebutnya ya, V per I itu sama dengan C, ya, konstan. Maka dari kekonstanan formula ini kita bisa turunkan rumus yang pertama. R itu sama dengan V per I. Ya, hambatan itu sama dengan perbandingan antara beda potensial dengan arus listrik. Kemudian kalau dia I berarti V per R. Maka kuat arus itu adalah perbandingan antara beda potensial dengan hambatannya. Kalau yang ditanya adalah beda potensialnya atau V, maka V itu adalah sama dengan I kali R. Ya, gampangnya untuk saudara ingat, ini saja yang diingat satu. Maka yang lainnya bisa diturunkan. VIR, ya. VIR itu V sama dengan I kali R. Jadi V beda potensial itu sama dengan I kali R. Maka kalau I, V per R. Ya. Kalau R, V per I. Begitu. Ya, gampang. Ya. Jadi nggak perlu saudara itu menghafal rumus tiga-tiganya. Kalau mau menghafal, hafal saja satu ini. Maka rumus lainnya bisa diturunkan dengan gampang. Di mana V itu adalah beda potensial atau tegangan, satuannya volt. I itu adalah arus listrik, satuannya ampere. Dan R itu adalah hambatan atau tahanan, satuannya volt. Nah, ini rumus atau formula pertama yang kita gunakan untuk biolistrik, ya, atau kelistrikan di dalam tubuh. Sampai di sini paham? Oke. Paham ya, ini masih pelajaran SMA ya. Oke, kita lihat contohnya ini. Ya, contoh soal. Lampu dihubungkan dengan konduktor dengan beda potensial 100 volt. Menghasilkan arus listrik 5 ampere. Berapa ohm hambatan pada konduktor? Maka yang diketahui di sini yang pertama, beda potensial. V-nya sama dengan 100 volt. I-nya 5 ampere. Berapa hambatan? Nah, ini gampang ini, satuannya sudah sama, ya. Maka R sama dengan V per I. Kita gunakan rumus tadi. VIR, maka R sama dengan V per I. 100 per 5 sama dengan 20 ohm. Maka besarnya hambatan ya dari pompa tadi adalah 20 ohm. Ya. Oke, ini contoh kita yang pertama untuk hukum Ohm. Kemudian yang kedua, perhatikan. Nah, ini baru masuk ke tubuh, ya.
Jaringan otot uterus ya memiliki tahanan 2,5 kilo. Coba lihat satuannya. Ya, jadi yang keluar dari soal seperti ini. Ya. Jaringan otot uterus memiliki tahanan 2,5 kilo. Satuannya tidak ohm lagi, tapi udah kilo. Maka langkah pertama kita harus konversi dari kilo ke ohm. Ya. Tegangan listriknya 120 milivolt. Milivolt harus dikonversi ke volt. 120 milivolt sama dengan 0,12 volt. Baru tadi V sama dengan I kali R, maka I sama dengan V per R. Maka I sama dengan V per R, 2,5 berarti 2.500, 0,12 dibagi dengan 2.500 volt. Maka kita dapatkan ampere. Karena yang ditanyakan adalah miliampere, maka kita konversi ampernya menjadi miliampere. Sehingga besar arus listrik adalah sekian miliampere. Sampai di sini, ini paham? Ya. Ya, yang perlu saudara pahami contoh yang kedua ini. Kalau contoh yang pertama tadi itu SMA, ya. Contoh kedua ini biasanya yang keluar di dalam soal ujian saudara. Ya. Nanti bisa saja jaringan ototnya otot yang lain, ya. Misalnya otot bicep, ya, otot tricep, ya, atau otot tungkai yang lain, ya, yang memiliki tahanan yang akan disebutkan nanti dalam persoalan. Oke ya, ini aplikasi hukum Ohm untuk tubuh ya. Ada pertanyaan sampai di sini untuk soal yang kedua? Cica paham ya Cica? Paham, Pak. Paham ya? Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Yang kedua, di dalam biolistrik itu kita mempelajari hukum Joule ya. Hukum Joule itu berbunyi arus listrik A yang melalui suatu konduktor dengan tegangan P. Jadi yang pertama ada arus listrik A, ampere, yang melalui suatu konduktor dengan tegangan P dalam waktu tertentu T akan menghasilkan kalor. Kalor atau H. Ya. Jadi ada dua di sini, ada kalor W, ada juga kalor dalam bentuk H. Apa bedanya? Di sini dia nanti. Ya. Yang pertama V. V itu adalah tegangan listrik, satuannya volt. Yang kedua, I, ya, atau A, tadi kita sebut, itu adalah arus listrik, satuannya ampere. Yang ketiga, T, waktu, ya, dengan satuan sekon atau detik. Yang keempat, energi. Jadi W ini adalah energi dengan satuan joule. Yang selanjutnya, H. H ini adalah energi panas, satuannya kalori. Di dalam dunia kesehatan, kita lebih mengenal energi panas ini ketimbang joule, ya. Kita lebih banyak menggunakan kalori, ya, tidak menggunakan joule. Nah, oke. Ini hukum Joule. Jadi, apa kesimpulan hukum Joule ini? Hukum Joule ini yang tertuang di dalam formula-formula yang sudah kita sampaikan tadi adalah W sama dengan P kali I kali T, ya. W sama dengan V kali I kali T. Jadi, kok banyak masuk kemudian ya. Ya, saya coba admit semua dulu. Kalau dia ada info terus ya. Oke, jadi hubungan yang pertama adalah W sama dengan V kali I kali T. Berarti Joule tadi itu adalah perkalian antara beda potensial dikalikan dengan arus listrik dikalikan dengan waktu. Satuannya Joule. Kemudian, karena ada persamaan Joule dengan kalori, kita dapatkan bahwasanya 1 Joule itu sama dengan 0,24 kalori. Maka, untuk mencari H gampang. Tinggal mengkalikan 0,24 dengan W. Atau 0,24 kali V kali I kali T. Maka satuannya sekarang tidak lagi Joule, tapi satunya sudah berubah menjadi kalori. Nah, inilah hukum Joule itu. Jadi hukum Joule itu bisa saudara gunakan, ini tergantung nanti pertanyaannya, atau saudara bisa juga gunakan yang ini. Ada WR saya. Mutiara. Oh, Mutiara yang keluar masuk ya. Kenapa itu ya? Banyak yang keluar masuk dari kenapa itu? Jaringan saya atau jaringan saudara? Lagi nggak mendukung, Pak. Jaringan, Pak. Oke. Tapi lumayan banyak ini, 28, cuman
27 ya, 2 orang lagi yang belum ya. Berarti Aswidah dan satu lagi Sarah ya. Bukan Mutiara. Aswida udah masuk. Oh, Aswidah udah masuk. Mutiara berarti ya, yang belum. Mutiara sudah Pak dari Oh, sudah. Pak. Cuman sudah. Oh, gitu. keluar masuk terus Mutiara, Pak. Mudah-mudahan Mutiara nggak keluar masuk lagi ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi yang kedua di hukum Joule itu ya, di hukum Joule itu yang kita harus ingat, yang pertama W itu sama dengan T kali I kali T, atau H sama dengan 0,24 kali W. Artinya kalau kita sudah dapat salah satunya, yang lainnya bisa cari. Ya, untuk H hanya mengkalikan dengan 0,24 saja. Oke, nah ini contoh untuk hukum Joule. Nanti saudara selesaikan ya berapa nilai-nilainya, karena saya tidak inputkan nilai-nilainya di sini. Pada aktivitas otot skeleton, otot rangka, selama 15 menit, berarti T-nya 15 menit. Hati-hati, menit harus dijadikan dulu ke detik. Berapa kalorikah? Berarti yang tanya di sini H. Yang dihasilkan jika beda potensial dalam serabut otot sebesar 100 mV. 100 mV harus dijadikan ke volt. Sedangkan hambatan R adalah 3 kilo harus dijadikan ke ohm, berarti 3000 volt. Maka untuk menyelesaikan ini ya, kalau ditanya berapa H, maka tentu H itu adalah 0,24 kali W ya, atau 0,24 kali V kali I kali T. I-nya belum ada, maka I kita cari dengan rumus ohm tadi. I itu sama dengan V per R. Atau VIR ya, VIR maka I sama dengan V per R. Maka kita cari I dulu, maka I kita dapatkan sekian ampere. V-nya adalah berapa tadi? V-nya 0,1 volt, ya. Sementara R-nya adalah 3000 ohm. Maka kita dapatkan ampere. Kemudian baru kita cari H-nya. H-nya adalah 0,24 kali 0,1 volt, kemudian dikali I-nya yang kita dapatkan di sini, kemudian kita kalikan dengan T. T-nya berarti 15 menit kalikan 60. 15 kali 60 detik. Baru kita dapatkan nilai H di sini. Oke ya? Paham yang ini? Paham ya? Oke, saya lihat wajah-wajah paham di mata saudara ya. Mudah-mudahan benar-benar paham. Jadi ini ingat, inilah contoh-contoh soal ujian saudara nanti. Perhatikan T-nya dalam menit, sementara T di dalam satuan internasional ya adalah detik, ya. Maka harus kita konversi dulu ke detik. Begitu juga di sini V-nya 100 mV. Satuannya harusnya volt, kita konversi dulu menjadi volt. Hambatannya dalam 3 kilo ohm, sementara SI-nya adalah ohm, maka kita konversi dulu ke dalam volt. Ternyata I-nya nggak ada, maka I-nya kita cari dulu dengan persamaan ohm tadi, ya, hukum ohm tadi. Maka kita dapatkan I sama dengan V per R, sudah dalam 1 ampere, kemudian H-nya kita cari dengan 0,24 kali V kali I kali T, ya, kita dapatkan nilai H-nya dalam K0. Oke ya, paham ya? Paham? Oke, karena waktu 40 menit pertama kita akan berakhir, coba kita rubah sedikit soal ini untuk saudara latihan. Coba bukunya dibuka, ya. Saya hanya rubah angka saja ini. Ya, bisa saudara salin soal ini, tapi angkanya akan berubah. Pada aktivitas otot skelet selama 45 menit. Ya. Coba dicatat. Berapa kalorikah energi yang dihasilkan jika beda potensial dalam serabut otot sebesar 1000 mV. Sedangkan hambatan pada serabut otot sebesar 2,5 kilo. Coba cari berapa nilai H-nya. Ya. Maaf Pak, bisa diulang Pak, suara Bapak putus-putus Pak. Oke. Iya. Jadi gini, soalnya mirip dengan ini. Sampai di sana terdengar? Iya Pak. Ya, pada aktivitas otot skelet selama 30 menit. Berapa kalorikah energi yang dihasilkan
jika beda potensial dalam serabut otot sebesar 300 milivolt, ya, 300 saja, 300 milivolt. Sedangkan hambatan pada serabut otot sebesar 2,5 kilo. Ya, silakan. Cari H-nya. Evis. Pak, Nah, coba Evis, berapa Evis? nyari Pak. Oh, iya. Ya, diketahui apa aja Evis? T-nya berapa? Evisnya kok hilang ya? Coba Aswidah. Coba dibuka unmute-nya, Aswidah. Ini Aswidah. No respon ya? Atau Novia Alisa, coba Novia. Ya, Pak. Ya, coba Novia. T-nya berapa, T-nya? Diubah ke sekon kan, Pak? Ya, diubah ke second. Jadi berapa? Baru mau nyari, Pak. Oh, oke. Kalau Tarisha udah selesai? Tadi 40 menit kan Pak, T-nya Pak? 30 jadinya. 30. Biar yang apa? Jangan 30. terlalu 30 ya. 30 menit saja. Berapa jadinya Tarisha? S-nya? T-nya? Berapa sekon? Boleh gunakan kalkulator ya, Tarisha ya. Oh Pak, Utami mau nanya Pak, yang R-nya Pak. R-nya gimana? R-nya tadi 2,5 Kan kilo. 2,5 kilo. 2,5 Iya, kilo ohm, nanti dijadiin ohm 2.500 Pak. Iya, kan 2,5 kali 1.000 berapa? 2.500 makasih, kan? Pak. Iya. Tuh. Teresa udah bisa Teresa? Sebentar, Pak. Belum. T-nya saja, saya nggak nanyakan yang lain. T-nya berapa sekon? Tiga kali 6 berapa? 18, Pak. Jadi berapa itu sekonnya? 1.800, Pak. 1.800 detik ya. V-nya coba Deviani. Coba Deviani. V-nya berapa Deviani? 1 V, Pak. V-nya berapa 1 tadi? V. V-nya tadi 1.000. 1.000 milivolt. Berapa jadinya V-nya? 1. Betul ya, benar ya. Betul. Oke. Cici? Cici? Ya, Pak. Berapa ohm? Tadi ohmnya 2,5 atau berapa, Pak? 2,5 Ci.
Oh, Cici ditanya hilang dia. Aduh, agak indah sulitnya ya kalau kita online ini ngejarnya susah ya. Setelah itu bisa hilang-hilang gitu. Hai, Cicinya mana nih kok hilang? Harus cari. Wahyuni. Wahyuni, oh ternyata cicinya keluar ya. Karena ditanya dia keluar ya. Wahyuni, berapa ohm R-nya? Kalau 2,5 kilo ohm jadi berapa? Wahyuni? Halo Wahyuni. Wahyuni, ya hilang lagi Wahyuni. Wahyuni, aduh. Wahyuni, berapa R-nya Wahyuni? Iya Wahyuni, saya tuh tanya Wahyuni dari tadi kok nyengir pula ke saya. Ya Allah. Ekspresi Wahyuni kok gitu amat gitu. Wahyuni, kok berdiri aja gitu. Udah, Usfia. Iya, Pak. Berapa R-nya Usfia? 2,5 kilo ohm, jadikan ohm berapa? 2.500, Pak. Ini yang jawab siapa tuh? Usfia? 2.500 kilo. Aduh, ya Allah. Usfianya hilang lagi. Usfianya kemana ini? Aduh, nyari saudara sulit ini ya. Pak. Saudara tuh pakai ilmu 2.500, Pak. menghitung. Kilo, jangan hilang belas ya. 2,5 kilo ohm. Jadi berapa tuh? Jadi berapa ohm dia? 2.500. 150, Pak. Berapa? Jawabannya yang mana? 2,5 kilo ohm kali 1000 berapa?